Ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan paket sembako yang dibagikan gratis oleh Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Kendati nyaris ricuh, namun situasi bisa dikendalikan petugas Pas Pampres. Sejumlah warga mengaku senang meski harus berdesakan dan terinjak-injak saat rebutan sembako. Selain dapat bantuan sembako gratis, mereka juga bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Senang banget bisa salaman sama Pak Jokowi. Cuman keinginan saya nggak bisa foto karena saking ramainya. Itu apa sih Bu yang dikasih Bu? Sembako berupa beras, minyak sayur, gula, teh, sama biskuit. Biskuit ya? Ngebantu nggak Bu buat Ibu? Alhamdulillah kebantu sekali. Terima kasih Pak Jokowi. Saling dorong dan berdesakan juga mewarnai bazar pasar murah Ramadan di gelanggang olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Kementerian Perdagangan membuka 13 gerai yang menjual sembako murah. Untuk harga daging dijual seharga Rp89.000 per kilogram, sedangkan harga di pasaran saat ini mencapai Rp135.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng minyak kita pada bazar ini dijual seharga Rp14.000 per liter, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp16.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi 2 pasar tradisional di Jakarta pagi tadi. Kunjungan Presiden untuk mengecek harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Lebaran. Dalam kunjungannya ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp1,2 juta kepada para pedagang. Bantuan tersebut diberikan agar pedagang dapat menambah komoditas dagangannya. Presiden berpesan kepada pedagang agar tidak mengambil untung berlebihan dan tidak menimbun stok barang, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mendekati Lebaran, saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin ngecek yang pertama stoknya, kemudian yang kedua harganya. Jadi kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun. Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging. Naik dikit. Kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Ya, itu yang saya lihat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan merupakan silaturahmi sekaligus safari partai untuk membahas isu strategis kenegaraan. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Silaturahmi sekaligus kegiatan safari Partai Perindo telah lama direncanakan hingga bisa terrealisasi di kediaman Prabowo hari ini. Kita tetap bersahabat, kita bersaing dengan santun, dengan ramah, dengan tekad bahwa apapun langkah politik kita, tujuannya adalah hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat.
hanya itu tujuan kita. Itu juga saya yakin tujuannya Mas Hari dan kawan-kawan dari Perindo. Itu juga tujuan kami dan itu yang saya sampaikan berkali-kali bahwa saya yakin bahwa kawan-kawan di partai-partai lain juga punya keinginan untuk berbakti kepada bangsa dan rakyat. Karena itu hendaknya kehidupan politik kita, hendaknya demokrasi kita jangan kita harus meniru demokrasi negara lain atau politiknya negara lain. Kita harus punya ciri khas kita sendiri dan ciri khas kita harusnya adalah kekeluargaan dan kerukunan. Perlu check and balance, perlu kritik, tapi dalam suasana kekeluargaan. Kami, pimpinan Partai Perindo dapat diterima dengan baik di sini. Itu merupakan satu kehormatan bagi kami semua dari Partai Perindo. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, memang benar yang dibicarakan seperti yang disampaikan beliau. Di samping juga kami tadi memperkenalkan pimpinan-pimpinan dari Partai Perindo yang tentunya banyak wajah-wajah baru. Di mana belakangan ini memang terjadi pemekaran di organisasi. Jadi saya rasa itu yang ingin saya tambahkan. Samping penekanan, ya tadi bicara diskusi terkait dengan penjajakan bagaimana bisa bekerja sama secara politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Dalam kunjungannya, Haritanu Sudibyo didampingi 15 pengurus Perindo. Partai Perindo kedepannya akan terus aktif melakukan penjajakan untuk membangun Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menobatkan 2 desa wisata, yakni Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjuang dan Desa Wisata Nyarai di Sumatera Barat sebagai 75 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Selain memiliki keindahan alam, desa wisata ini memiliki keunikan dari nilai-nilai budaya leluhur yang jadi daya tarik wisatawan. Menggunakan sepeda motor, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyusuri jalan kampung adat di Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Disebut sebagai lorong waktu Minangkabau, Nagari Adat ini masuk dalam cagar budaya nasional. Di perkampungan adat Nagari Sijunjung, wisatawan juga dapat melihat langsung deretan 76 rumah gadang peninggalan abad ke-16 hingga abad ke-17. Pariwisata itu berbasis mobilitas. Jadi dengan PPKM diakhiri, maka mobilitas tidak dibatasi. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas seperti homestay kita tingkatkan kualitas dan kita akan picu dengan event-event. Predikat 75 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 juga disematkan kepada Desa Wisata Nyarai di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Desa wisata yang berada di kaki Bukit Barisan ini memiliki panorama alam yang indah dengan air terjun dan pemandian alamnya yang sangat menakjubkan. Tim Liputan iNews melaporkan.